Ketemu kembali dengan berita Timnas. Kami sajikan berita-berita seputar kemajuan sepak bola Indonesia dengan topik menarik tentunya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023, telah menginisiasi langkah-langkah penting dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia serta pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Argentina. Pada masa kepemimpinannya, Thohir juga memperhatikan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Meskipun sejumlah pemain telah terkait dengan program ini sebelumnya, baru 3 pemain yang secara resmi diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia di bawah kepemimpinannya. Namun, beberapa pemain lainnya juga sedang dalam proses naturalisasi. Selain Ivar Jenner, Rafael Stuich, dan Justin Hubner, 3 pemain lainnya, Jay Itzes, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen, tampaknya akan segera mengikuti langkah mereka. Oratmangoen bahkan telah mengunjungi Surabaya selama Piala Dunia U17 2023. Ketiganya sedang dalam proses awal naturalisasi dan diperkirakan akan menjadi WNI dalam beberapa bulan ke depan. Langkah ini menunjukkan komitmen PSSI dalam memperkuat timnas dengan mengakomodasi pemain-pemain berbakat yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia. 4 pemain tambahan siap memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Jay Itzes, seorang bek berusia 23 tahun dari Belanda yang kini bermain di Serie B Italia bersama Venezia, telah melewati proses naturalisasi yang disetujui oleh DPR RI. Dengan tinggi 191 cm, Itzes akan menjadi tambahan berharga di belakang lapangan untuk timnas Indonesia, yang sudah memiliki beberapa pemain tinggi seperti Elkan Bagot, 194 cm, Jordi Amat, 185 cm, serta Justin Hubner yang baru saja dinaturalisasi dengan tinggi 187 cm. Potensi trio bek tengah ini memberikan variasi taktis yang menarik bagi pelatih Shin Tae-yong, yang sering memilih formasi 3 bek. Selain pemain impor, pemain lokal seperti Rizky Ridho Ramadhani, 183 cm, juga memberikan kontribusi penting dengan kepemimpinan yang baik. Di antara pemain muda, Sultan Zaki, 187 cm, juga menjadi bagian dari perkuatan potensial di lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan kehadiran mereka, tim semakin memiliki variasi dan keunggulan dalam sektor pertahanan. Naturalisasi Justin Hubner telah selesai, membuka peluang bagi Kapten Wolverhampton Wanderers U21 untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Langkah terakhir yang ditempuh Hubner adalah memindahkan asosiasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI sebagai syarat untuk bermain bersama timnas Indonesia. Pada Piala Asia 2023 di Qatar, timnas Indonesia akan berkompetisi di grup D dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Selain Hubner, Jay Itzes dan Nathan Choeaon juga memiliki peluang untuk bergabung, meskipun proses naturalisasi mereka masih belum selesai. Batas akhir penerimaan dokumen dari PSSI adalah 10 Desember 2023, yang menjadi batas waktu terakhir bagi semua peserta termasuk timnas Indonesia. Bagaimana formasi timnas Indonesia di Piala Asia 2023 jika memainkan Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Bagot? Pelatih Shin Tae-yong dapat mempertimbangkan formasi 5-4-1 untuk memanfaatkan ketiganya di lini belakang. Shane Patinama dapat berperan sebagai bek sayap kiri, mengorbankan Choeaon dan Pratama Arhan. Sementara itu, posisi bek sayap kanan dapat diisi oleh Sandy Walsh, mungkin menggantikan Asnawi Mangkualam. Di bawah Mister Gawang, Hernando Ari bisa menjadi pilihan berdasarkan performanya terkini. Di lini tengah, Mark Klok bisa berduet dengan Ivar Jenner sebagai double pivot, dengan alternatif seperti Rahmat Irianto atau Ricky Kambuaya. Di lini serang, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk bisa menjadi pilihan sebagai 3 gelandang serang. Sementara itu, untuk posisi penyerang tunggal, timnas Indonesia memiliki banyak opsi. Dari segi performa dan konsistensinya, Sananta nampak sebagai pilihan yang tepat dengan catatan gol yang kuat baik di Liga 1 maupun bersama timnas Indonesia. Timnas Jepang telah mengumumkan skuad 23 pemainnya untuk laga uji coba melawan Thailand dalam persiapan Piala Asia 2023. Meskipun begitu, ada 5 bintang besar yang tidak dipanggil oleh pelatih Hajime Moriyasu. Para pemain yang tidak masuk dalam skuad termasuk yang bermain di liga-liga Eropa seperti La Liga,
Serie A, dan Premier League. Salah satunya adalah Wataru Endo, yang baru saja dibeli oleh Liverpool dengan harga 19 juta euro pada awal musim 2023-2024. Meskipun tampil dalam 10 pertandingan Premier League, Endo belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari manajer Jurgen Klopp. Kaoru Mitoma, winger kiri yang sebelumnya menciptakan sensasi bersama Brighton di Premier League, juga absen dari skuad Jepang. Meskipun tampil konsisten dengan 3 gol dan 5 assist di musim 2023-2024, Mitoma tidak dipanggil oleh Moriyasu. Daichi Kamada, yang bermain sebagai winger atau gelandang serang di Lazio, juga absen dari skuad. Meskipun baru saja pindah dari Eintracht Frankfurt, Kamada belum menunjukkan performa terbaiknya dengan hanya 1 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan Serie A. Takuya Tomiyasu dari Arsenal, meskipun menjadi pilihan penting di lini belakang, juga tidak dipanggil ke timnas Jepang. Meskipun terkena cedera beberapa kali, Tomiyasu tetap diandalkan Arsenal dan sulit untuk dilepas. Terakhir, Takefusa Kubo, yang tampil mengesankan bersama Real Sociedad dengan 9 gol di musim sebelumnya dan 5 gol hingga pekan ke-15 La Liga 2023-2024, juga tidak terpilih dalam skuad. Kubo memberikan kontribusi besar bagi Sociedad dan tampil impresif di kompetisi Liga Champions. Meskipun absennya para pemain bintang ini, timnas Jepang akan tetap mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 bersama skuad yang telah dipilih oleh Moriyasu.